Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 4 Juli 2025, Pekan Biasa ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, selamat pagi. Puji dan syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga sabdamu hari ini menuntun kami untuk memulai segala aktivitas kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian bab 23 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 19 dilanjutkan dengan bab 24 ayat 1 sampai dengan 8 dan ayat 62 sampai dengan 67. Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat.
Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku."
Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Panggilan Tuhan, panggilan menjadi saksinya. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Tentu kita semua pernah mendengar atau pernah mengurus SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Di zaman beberapa tahun silam, saya ingat surat tersebut bernama Surat Keterangan Berkelakuan Baik. Ups, ketahuan deh umur saya. SKCK ini sangat penting untuk seorang pencari kerja melamar kerja di instansi pemerintah atau perusahaan yang besar. Di dalam SKCK akan dicantumkan apakah seseorang pernah berbuat kriminal atau tidak. Di zaman Yesus, tentu Yesus tidak memerlukan SKCK untuk memanggil dan memilih para rasulnya seperti yang kita baca di Injil Matius hari ini. Panggilan kepada Matius yang di dalam Injil Markus dan Lukas dituliskan bernama Lewi dapat kita temukan di Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Yesus sangat tahu pekerjaan Matius sebagai seorang pemungut cukai, suatu pekerjaan yang dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Yahudi, karena cukai yang dipungut dari orang Yahudi akan disetorkan kepada penjajah, yaitu bangsa Romawi. Namun tanggapan Matius sungguh luar biasa. Dia berdiri dan mengikuti Yesus dengan sangat setia, sampai kita pun menerima berkah dari Injil Matius, Injil dengan jumlah bab terbanyak dari ketiga Injil yang lain. Sama seperti Matius, Yesus sangat mengenal kita semua. Sangat sering Yesus memanggil kita untuk melayani di masyarakat, di komunitas, di gereja, dan tentunya di dalam keluarga. Pelayanan kita adalah wujud nyata kepercayaan Yesus kepada kita, kesempatan bagi kita untuk mewartakan kasih Kristus dan berbuah dalam iman. Ketika diminta menjadi misalnya seorang ketua lingkungan, alih-alih menerima, kita sering menolak dengan alasan klasik, belum pantas, belum ada waktu, belum saatnya, belum mampu, dan sejumlah pembenaran yang hanya kita pikirkan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Betul, kita semua tidak sempurna, kita masih berdosa, kita masih punya kelekatan dengan hal-hal duniawi. Namun Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Bandingkan dengan Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, ingatkanlah kami untuk selalu taat dan setia kepada panggilan kami untuk mewartakan kasih-Mu, sehingga kemuliaan-Mu semakin ditinggikan. Kuatkanlah iman kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.